Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 106200006. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan gigi molar rahang bawah mulai dari gigi 46, 47 dan gigi 48. Untuk gambar yang pertama, ini ada gigi molar 1 bawah kanan atau gigi 46 yang merupakan gigi bawah ke-6 kiri dan kanan medial line. Mempunyai 5 caps, yaitu caps mesiobukal, caps distobukal, caps distal, caps distolingual, dan caps mesiolingual. Lalu mempunyai 2 akar, yaitu akar mesial dan akar distal. Lalu mempunyai 3 orifice, yaitu mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Lalu untuk gambar pada pandangan bukal, kelima capsnya itu terlihat semua. Lalu ada 2 groove, yaitu antara caps mesiobukal dan caps distobukal, yaitu disebut dengan mesiobukal developmental groove. Lalu ada antar caps distobukal dan caps bukal, yaitu distobukal developmental groove. Terdapat 3 orifice, yaitu mesiobukal pada akar mesial, mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Lalu distal capsnya lebih pendek daripada mesiobukal caps. Lalu akarnya membelok ke distal. Untuk pandangan lingual terlihat 2 caps, yaitu caps mesiolingual lebih besar daripada caps distolingual. Lalu antara kedua caps ini dipisahkan oleh lingual developmental groove. Akar juga mengecil ke lingual. Lalu pada pandangan mesial terlihat 2 caps, yaitu caps mesiobukal dan caps mesiolingual. Terlihat satu akar mesial yang lebar dan panjang daripada akar distal. Lalu mesial marginal ridge-nya itu lebih tinggi dari distal marginal ridge. Lalu terdapat mesial developmental depression pada akar. Lalu caps mesiolingualnya tinggi dan runcing. Bagian terlebar permukaan lingual ini pada pertengahannya. Bagian terlebar permukaan bukalnya itu dekat serviks kurang lebih 1 mm. Lalu untuk pandangan distal terlihat kelima capsnya. Distal capsnya ini terletak lebih ke arah bukal. Akar mesialnya terlihat sedikit. Lalu untuk pandangan oklusal terdapat 5 caps. Lalu bentuk visurnya itu mempunyai 4 groove, yaitu ada central groove, ada lingual groove, lalu ada mesiobukal groove, lalu ada distobukal groove, dan terdapat pit. Lalu untuk gambar yang kedua itu ada gigi molar 2 bawah bagian sebelah kanan atau gigi 47. Ini merupakan gigi bawah ke-7 dari kanan dan kiri medial line. Mempunyai 4 caps, yaitu caps mesiobukal, caps distobukal, caps distolingual, dan caps mesiolingual. Dia juga mempunyai 2 akar, yaitu akar mesial dan distal. Mempunyai 3 orifice, yaitu mesiobukal pada akar mesial, lalu ada mesiolingual pada akar mesial, dan distal pada akar distal. Lalu untuk pandangan bukalnya ini terlihat 4 caps. Lalu caps lingualnya ini runcing dan tidak tinggi. Terlihat 2 akar tidak menyebar dan membelok ke distal. Lalu pandangan lingual terlihat 2 caps, yaitu caps mesiolingual dan caps distolingual. Terlihat juga 2 akar. Lalu pada pandangan mesialnya terlihat 1 akar mesial yang lebar. Lalu mesial marginal ridge-nya ini lebih tinggi dari distal marginal ridge-nya. Lalu terdapat mesial developmental depression pada akar. Lalu bagian terlebar permukaan lingualnya ini pada pertengahan. Kemudian bagian terlebar permukaannya ini dekat dengan serviks. Lalu untuk pandangan distal terlihat ke-4 capsnya. Akar mesialnya ini terlihat sedikit.
Dan pada pandangan okusal ini sisi mesialnya itu lebih lebar dari sisi distal. Jarak mesiodistal hampir sama dengan jarak bukolingual. Lalu terlihat 4 caps yang sama besar. Umumnya caps mesial ini lebih besar daripada caps distal. Lalu visurnya berbentuk salib atau tanda plus, bertemu pada pit membentuk sudut 90 derajat, lalu banyak groove-groove tambahan. Lalu ini untuk gambar yang ketiga atau gambar yang terakhir, ini ada gigi molar 3 bawah bagian kanan atau gigi 48 yang merupakan gigi bawah ke-8 kiri dan kanan medial line. Gigi ini bervariasi dalam bentuk. Bentuknya itu capsnya itu bisa 4, 5 atau lebih. Lalu akarnya bisa berimpit, pendek, atau membelah ke distal. Kadang-kadang juga mempunyai akar seperti akar molar ke-1 bawah. Lalu visurnya juga bisa banyak visur tambahan, tapi kadang-kadang seperti molar 1 bawah atau molar 2 bawah. Lalu bisa bervariasi dalam ukuran, ada yang lebih kecil dari molar 1 bawah atau molar 2 bawah, tapi kadang-kadang sebaliknya. Lalu letaknya juga bisa servikal, bisa horizontal, bisa miring, terbalik, atau dalam tulang rahang. Lalu dia juga bisa tumbuh, bisa juga impaksi atau tidak bisa tumbuh ya. Pada pandangan bukal, ini mahkotanya besar, akarnya kecil. Lalu akarnya sering berimpit tapi kadang-kadang juga nyebar. Lalu capsnya pendek dan bulat. Lalu untuk pandangan lingual, akarnya ini membelok ke distal. Lalu pada pandangan mesialnya ini akarnya terlihat pendek ya. Untuk pandangan distalnya mirip pandangan mesial, tetapi akar mesialnya terlihat sedikit. Lalu untuk akarnya dia membelok ke distal. Lalu untuk pandangan okusal banyak visur-visur tambahan sehingga capsnya ini tidak jelas. Lalu outline-nya ini lebih membulat. Itu saja penjelasan untuk gambaran molar rahang bawah. Sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.